Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durus Lughah Arabiyah pada pelajaran yang ke-6, yaitu tentang hadhihi. Tentang hadhihi. Hadhihi di sini fungsinya adalah untuk menunjuk benda yang muannas yang mana sebagaimana kita ketahui ciri benda muannas itu bisa jadi berakhiran tak marbutah, bisa jadi tidak berakhiran tak marbutah. Untuk benda yang ciri muannas yang berakhiran tak marbutah itu seperti madrasatun, itu akhirannya ada tak marbutahnya sehingga ciri muannasnya nampak. Namun ada juga muannas yang hakiki, yaitu seperti nama manusia khususnya wanita, meskipun dia namanya tidak berakhiran tak marbutah, dia tetap saja muannas. Seperti nama Zainab, ya, itu tidak berakhiran tak marbutah, maka dia tetap dihukumi muannas. Ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang hadhihi untuk menunjuk benda yang dekat, muannas, berakal dan tidak berakal. Baik, kita lihat di sini hadhihi ibnu Hamidin. Ini adalah putranya Hamid. Hadhihi ibnu Hamidin. Ini adalah putranya Hamid. Hadza ibnu Hamidin. Hadza ibnu Hamidin. Ini adalah putranya Hamid. Hadza di sini menunjuk mudzakkar. Ya. Kemudian ibnu ini adalah sebagaimana pelajaran kita sebelumnya, dia adalah sebagai mudhaf. Kemudian Hamidin adalah mudhaf ilaih. Mudhaf tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Kemudian mudhaf ilaih harokat akhirnya dengan kasroh. Wa hadhihi bintu Yasirin. Nah, di sini yang ditunjuk adalah muannas, bintu, putrinya Yasir. Ini adalah putrinya Yasir. Yang ditunjuk adalah muannas, maka menggunakan hadhihi. Hadhihi bintu Yasirin, ini adalah putrinya Yasir. Bintu mudhaf, Yasirin adalah mudhaf ilaih. Hadhihi mubtada, kemudian bintu adalah khabarnya. Ibnu Hamidin jalisun, putranya Hamid jalisun, duduk. Jadi di sini ibnun mudzakkar, maka jalisunnya aja jalisun sebagai khobarnya juga harus mudzakkar, harus sama, ya, harus sama. Ibnun, ya, ini adalah mudzakkar, maka jalisun juga harus mudzakkar, ya. Putranya Hamid berdiri, wa bintu Yasirin waqifatun, dan putrinya Yasir berdiri. Di sini bintu Yasirin adalah muannas, maka waqifatun, bukan waqifun tapi waqifatun. Khobarnya juga harus muannas, harus sama.
Itu aturan daripada mubtada dan khobar harus sama dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Kemudian begitu pula dari sisi harokat akhirnya sama-sama dengan dhammah. Man hadhihi, siapakah ini? Ini adalah hadhihi ukhtul muhandisi, ini adalah saudarinya arsitek. Ahya aidan muhandisatun, apakah dia juga seorang arsitek? La hiya tabibatun, bukan, dia adalah seorang dokter wanita. Sayyaratu man hadhihi, mobilnya siapa ini? Ya. Hadhihi sayyaratul mudiri, ini adalah mobilnya kepala sekolah. Ma hadhihi, apakah ini? Hadhihi mikwatun, ini adalah setrika. Liman hadhihi, milik siapakah ini? Maksudnya dia menunjuk kepada setrikanya, ya. Nunjuk kepada setrikanya. Liman hadhihi, milik siapakah ini? Maksudnya setrika ini, ya. Hadhihi li Khalidin, ini adalah milik Khalid, ya. Li ini adalah huruf jar, setelahnya maka harokat akhirnya dengan kasroh. Harokat akhirnya harus dengan kasroh di sini. Li Khalidin. Adarrajatu Anasin hadhihi, apakah sepedanya Anas yang ini? La hadhihi darrajatu Ammarin, bukan, ini adalah sepedanya Ammar, ya. Hadhihi jadidatun, ya. Ini hadhihi dia menunjuk kepada sepeda, jadi maksudnya sepeda ini adalah baru, ya. Wa darrajatu Anasin qadimatun, dan sepedanya Anas qadimatun, lama. Hadhihi sa'atu Aliyin, ini jamnya Ali. Hiya jamilatun jiddan, jam tersebut sangat bagus sekali. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun, ini adalah sendok dan ini adalah qidrun. Qidrun adalah panci. Al mil'aqatu fil qidri, sendok ada di dalam panci. Namun di dalam gambarnya ini adalah menggunakan kuali, ya. Namun silakan dicek sendiri makna al-qidru. Kita cek di Google, lihat akan muncul gambar panci. Hadhihi baqaratul fallahi, ini adalah sapi betinanya petani. Hadza anfun wa hadza famun, ini adalah hidung dan ini adalah mulut, ya. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun, ini adalah telinga dan ini adalah mata. Di sini anggota tubuh yang sepasang seperti telinga, mata, kaki, tangan, itu semua dihukumi muannats. Maka menunjuknya menggunakan hadhihi. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun, ini adalah telinga dan ini adalah mata. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun, ini adalah tangan dan ini adalah kaki. Tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub, apabila di sini ada perintah iqra, membaca, maka kita latihan membaca. Apabila ada perintah menulis, maka kita latihan menulis. Sebab apabila kita tidak latihan menulis, maka selamanya kita tidak bisa menulis. Mari kita perhatikan bagaimana cara membacanya. Ini tidak ada harokatnya, ya. Kalau di atas sudah ada harokatnya, di sini latihan membaca tanpa harokat. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Man hadhihi, siapakah ini? Hadhihi ukhtu Abbasin, ini adalah saudarinya Abbas.
Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Ini adalah ayam jantan dan ini adalah ayam betina. Hadza benul mudiri. Ini adalah putranya kepala sekolah. Wa hadhihi bintul mudarrisi. Dan ini adalah putrinya Pak Guru. Hadhihi ummu Yasirin. Ini adalah ibunya Yasir. Ainal kidrul lahmi. Di manakah pancinya daging? Ya fi thallajati. Ia ada di dalam kulkas. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Ini adalah jendela. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Ini adalah pintu dan ini adalah jendela. Ini perintahnya di sini adalah untuk menunjuk pakai hadza atau hadhihi pada benda-benda yang ada disebutkan di sini. Ya. Silakan Anda kerjakan di rumah sesuai menunjuk benda-bendanya. Apakah benda yang apabila yang ditunjuk bendanya mudzakkar maka menggunakan hadza, apabila yang ditunjuk bendanya muannas maka menggunakan hadhihi. Berikutnya iqra'il mithala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Bacalah contoh kemudian buatlah kalimat-kalimat sebagaimana contoh. Anda perhatikan di sini kata Muhammadun, ya, Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar. Muhammad dia adalah mudzakkar, ya. Mudzakkar laki-laki, talibun seorang pelajar, pelajarnya pun pelajar laki-laki. Sehingga mubtada dan khobar harus sama dari sisi mudzakarnya. Jadi di sini Muhammad mudzakkar, talibunnya adalah mudzakkar. Muhammad kedudukannya sebagai mubtada, talibun sebagai khobarnya. Mubtada dan khobar harus sama dari sisi mudzakarnya dan muannasnya. Ini untuk contoh yang mudzakkar. Kemudian yang berikutnya contoh yang muannas. Aminatu talibatun. Aminah adalah seorang pelajar putri. Jadi di sini Anda kerjakan sampai dengan nomor yang paling bawah. Saya beri contoh satu lagi. Hamidun tabibun, Fatimatu tabibatun. Ya. Jadi awalnya tabibun dirubah di sini menjadi tabibatun. Ya. Begitu seterusnya. Mubtada dan khobar harus sama dari mudzakkar dan muannasnya. Kemudian yang berikutnya sahihil jumalal atiyah, benarkanlah kalimat-kalimat berikut. Jadi nomor 1 sampai dengan 5 ini semua salah, disuruh Anda membenarkannya. Silakan Anda kerjakan, ya. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati, bacalah dan tulislah serta beri harokat akhir katanya. Di sini apabila ada perintah membaca berarti dibaca, perintah menulis berarti Anda kerjakan di rumah untuk latihan menulis. Di sini hadza li Muhammadin, ini adalah milik Muhammad. Jadi li ini adalah huruf jar. Ketemu dengan Muhammad maka harokat akhirnya harus dengan kasroh. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin, dan itu milik Hamid. Hamid harokatnya akhirnya dengan kasroh karena ketemu dengan huruf jar. Li Hamidin. Liman hadhihi, milik siapakah ini? Hadhihi li Yasirin, ini milik Yasir. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Di sini lillahi, di sini lafaz Allah diawali dengan lam, ya, lillahi, sehingga lafaz Allahnya harokat akhirnya dengan kasroh, lillahi. Lillahil masyriqu wal maghribu. Begitu pula di sini diawali dengan huruf jar, jadi harokat akhirnya dengan kasroh. Lillahil masyriqu wal maghribu, milik Allah
timur dan barat. Al-kalimatul jadidatu, kosakata baru, al-mikwatu. Al-mikwatu setrika, al-baqaratu sapi betina, al-udhunu telinga, ya. Al-ummu ibu, an-nafidhatu jendela, ad-darrajatu sepeda, al-fallahu petani, al-yadu tangan, as-sallajatu kulkas, jiddan sangat, al-mil'aqatu sendok, al-anfu adalah hidung, ar-rijlu kaki, al-qahwatu kopi, al-qidru panci, al-famu mulut, asyayu teh, sari'un cepat. Ya. Demikian pelajaran kita kali ini, kita cukupkan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab ini, pelajaran ke-6 pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut pada materi pelajaran yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk senantiasa memurajaah pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.